Halo Sobat Fisika, kembali lagi bersama saya Kak Isma yang akan menemani kalian belajar fisika di channel ini. Nah, ada yang tahu nggak? Sekarang kita akan membahas mengenai apa? Ya, benar sekali, kita akan membahas mengenai listrik statis. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai listrik statis itu, yuk kita simak video ini. Kita tadi sudah melihat tayangan bagaimana sisir plastik yang telah digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas kecil. Nah, itu kenapa bisa terjadi ya? Apakah itu adalah sulap? Bukan ya, bukan sulap, tetapi itu merupakan salah satu gejala fenomena listrik statis. Listrik statis itu apa sih? Listrik statis itu merupakan kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau statis. Nah, berarti listrik statis ini membahas mengenai muatan listrik dalam keadaan diam atau statis. Listrik statis ini muncul akibat ketidakseimbangan muatan di dalam suatu benda. Agar kita lebih memahami mengenai listrik statis ini, kita harus tahu dulu dan paham mengenai konsep atom. Atom itu apa sih? Atom itu merupakan unit terkecil penyusun materi. Jadi di setiap benda, di setiap zat maupun tubuh kita, itu pasti ada unit terkecil yang dinamakan atom. Nah, atom ini terdiri dari inti atom dan kulit atom. Inti atom ini terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Sedangkan di kulit atom itu ada elektron yang mengelilingi inti yang bermuatan negatif. Nah, dikarenakan elektron tersebut berada di kulit, maka elektron tersebut dapat lebih mudah berpindah dari satu atom ke atom yang lainnya. Nah, perpindahan elektron inilah yang menyebabkan munculnya muatan pada suatu benda, muatan listrik pada suatu benda. Benda dikatakan bermuatan netral apabila jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Benda dikatakan bermuatan positif jika jumlah protonnya lebih besar daripada jumlah elektronnya. Bagaimana jika jumlah elektronnya itu lebih besar daripada jumlah proton? Maka benda tersebut akan bermuatan negatif. Oke. Bagaimana jika satu benda yang bermuatan negatif didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif? Maka akan terjadi tolak-menolak antara kedua muatan tersebut. Begitu pula jika kita mendekatkan benda yang bermuatan positif, didekatkan dengan benda yang bermuatan positif, maka juga akan terjadi tolak-menolak. Jika kita mendekatkan benda yang bermuatan negatif dengan benda yang bermuatan positif, maka akan terjadi interaksi tarik-menarik. Nah, dari sini udah paham ya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa sifat muatan listrik itu jika sejenis itu akan tolak-menolak, dan jika berbeda jenis akan tarik-menarik. Pada umumnya, benda itu tidak bermuatan atau netral. Namun, benda tersebut dapat berubah menjadi benda yang bermuatan. Bagaimana ya caranya? Terdapat 3 cara yang membuat benda menjadi bermuatan. Yang pertama, dengan cara penggosokan. Yang kedua, induksi. Yang ketiga, konduksi. Nah, penggosokan ini dengan cara menggosokkan 2 buah benda netral. Misalnya, penggaris plastik yang digosokkan dengan kain wol. Apa yang akan terjadi?
elektron yang berada di kain wol akan berpindah ke penggaris plastik, sehingga penggaris plastik akan bermuatan negatif dan kain wol akan bermuatan positif. Contoh lainnya ketika sisir plastik digosokkan ke rambut, seperti yang di video yang tadi ya. Jadi ketika digosokkan ke rambut tersebut, elektron dari rambut akan berpindah ke sisir plastik, sehingga sisir plastik akan bermuatan negatif dan rambut akan bermuatan positif. Udah mengerti ya sampai di sini? Nah, bagaimana cara kita tahu elektronnya itu berpindah dari mana ke mana? Nah, karena itu para ilmuwan membuat sebuah deret yang bernama deret tribolistik. Deret tribolistik ini merupakan urutan deret benda yang akan bermuatan listrik negatif apabila digosokkan dengan sembarang benda di atasnya, dan akan bermuatan listrik positif bila digosokkan dengan benda yang di bawahnya. Tabel tribolistrik dapat dilihat di samping. Misalnya kita tadi menggosokkan penggaris plastik dengan kain wol, maka penggaris plastik akan menerima elektron dari kain wol dan kain wol akan berubah menjadi bermuatan positif. Cara yang kedua adalah induksi. Induksi adalah merupakan peristiwa pemisahan muatan listrik pada benda netral dengan cara didekatkan pada benda yang bermuatan listrik. Induksi ini dapat dijumpai ketika kita ingin menyelidiki muatan pada suatu benda menggunakan elektroskop. Nah, elektroskop ini memiliki muatan yang netral. Nah, apabila elektroskop ini didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, apa yang akan terjadi? Maka elektron yang berada di kepala elektroskop ini akan menuju ke daun elektroskop atau turun ke bawah. Karena apa? Ingat ya, interaksi antar muatan, ketika muatan itu sejenis maka akan terjadi tolak menolak. Dan pada elektroskop tersebut daun elektroskopnya itu membuka karena muatan tersebut sejenis, yaitu bermuatan negatif. Bagaimana jika elektroskop ini didekatkan dengan benda yang bermuatan positif? Maka elektron yang berada di daun elektroskop itu akan naik ke atas ke kepala elektroskop dan mendekat ke benda yang bermuatan positif tadi. Sehingga yang di daun elektroskop kan cuma tinggal muatan positifnya saja. Muatan positif bertemu dengan muatan positif, maka akan terjadi tolak menolak. Oleh karena itu daun elektroskopnya itu terbuka. Cara yang ketiga itu dengan cara konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi merupakan perpindahan elektron dari satu benda ke benda lain dengan adanya kontak langsung. Bedanya dengan induksi tadi, kalau induksi tadi hanya didekatkan, kalau konduksi ini ditempelkan atau terjadi kontak langsung, sehingga jumlah elektron dapat mengalir dari satu benda ke benda yang lainnya. Nah, pemuatan listrik dengan cara konduksi ini hanya dapat dilakukan dengan benda yang terbuat dari bahan yang dapat mengantarkan arus listrik atau konduktor, misalnya besi, tembaga, baja. Oke, kita sudah sampai di penerapan listrik statis yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang pertama itu ketika kita menyisir rambut. Nah, tanpa kita sadari, rambut kita akan berdiri sendiri seiring gerakan sisir. Hal ini terjadi karena adanya interaksi muatan antara sisir dan rambut kita. Nah, tadi seperti halnya yang telah dijelaskan sebelumnya,
ketika suatu benda bergesekan, maka elektron akan berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Nah, ketika menyisir rambut ini, elektron akan berpindah dari rambut ke sisir plastik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ya. Kemudian yang kedua itu ada fenomena petir. Nah, petir itu terjadi karena awan yang saling bergesekan satu sama lain. Setelah proses pergesekan, terbentuklah elektron-elektron bebas yang kemudian saling berkumpul, sehingga memiliki cukup beda potensial untuk menyambar permukaan bumi. Kemudian yang ketiga, ketika kita mendekatkan tangan ke televisi yang baru saja dimatikan, tanpa kita sadari, bulu-bulu halus yang berada pada punggung tangan akan ikut berdiri. Nah, sekian video untuk pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Nah, next kita akan membahas mengenai gaya kolom dan latihan-latihan soalnya. Jadi pantengin terus ya channel ini.